Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyi'ukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan dalam acara ngopi dakwah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tema kita yang di-share di poster yang sudah dibikin oleh panitia di acara ngopi dakwah ini adalah investasi terbesar para orang tua. Insyaallah sekarang kita masuk ke materi yang ini. Sifatnya ceramah umum, singkat saja insyaallah, tidak lebih dari 45 menit insyaallah. Nanti baru kita buka sesi tanya jawab di akhir. Investasi terbesar orang tua itu apa? Anak, benar. Anak adalah investasi terbesar kita selaku orang tua. Yang mana amanah ini harus kita jalankan dengan sebaik mungkin. Kenapa saya katakan investasi? Karena yang namanya investasi hanya ada dua kemungkinan, untung dan rugi. Anak kita ini disebut investasi yang paling besar karena kalau kita pacak ngedidik, bukan cuman pacak kita nikmati hasilnya di dunia, tapi sampai ke akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa merasa takut kepada Allah, merasa khawatir. Setiap orang tua harus khawatir, harus takut kepada Allah. Ketika meninggalkan generasi-generasi, anak, cucu, keturunan yang lemah di belakang mereka. Lemah dari segi apa? Dari segi finansial, lemah dari segi akhlak, lemah dari segi agama, apalagi harus merasa khawatir. Ketika kondisi ini yang kita tinggalkan, sedangkan kita sudah berada di ujung usia, harus khawatir, harus takut kata Allah. Kenapa kita harus khawatir dan takut? Karena bagi seorang bapak nih, untuk seorang bapak, kita tidak cukup hanya mensolehkan diri kita, Pak. Tidak cukup. Tapi harus menjadi muslih untuk anak-anak kita. Harus menjadi muslih untuk istri kita. Kita harus ngajak mereka, mendakwahi mereka, ngebimbing mereka, ngajar mereka. Karena ditanya kelak di akhirat. Kita lah rajin sholat, kita lah rajin ke masjid, kita lah pergi naik haji, kita tiap tahun pergi umroh, puasa Ramadan kita jalan terus, lain-lain bagus. Tapi anak kita tidak pernah kita didik. Nak sholat nak dak kena kalah nak. Bini nak pakai jilbab nak dak terserah. Bini nak sholat nak dak terserah. Hati-hati. Karena ditanya. Bini tadi banyak nuntut kelak ketika di akhirat. Oh dede sholat karena laki ku dulu dede suah ngajar. Nya sibuk kayaknya lah, saya nyagi ke masjid nyagi surang, nyagi kajian nyagi surang tak suah ngajar. Anak pun macam tu, ayahku dulu dede suah ngajar ku sholat, dak suah ngajar ku ngaji, dak suah ngajak ke kajian dan lain sebagainya.
Maka bapak tadi walaupun amalan-amalan lain bagus, kelak dulu masuk surga, dihisab. Oleh karena itu ketika kondisi yang digambarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa yang sudah dibacakan tadi terjadi pada diri kita, kita harus benar-benar khawatir, takut. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ayat ketika peristiwa sakaratul maut Nabi Yakub. Masih di Al-Baqarah. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi. Gimana lanjutannya? Ma ta'budu na min ba'di. Jadi ketika menjelang peristiwa sakaratul maut, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub? Dia nanya kepada anak-anaknya, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, apa yang akan ika sembah setelahku mati kelak? Kalau sekarang, apakah kita mengkhawatirkan hal tersebut ketika misalkan ada yang dalam menjelang sakaratul mautnya? Apakah pernah dia memanggil anak istrinya, Ika jangan sampai meninggalkan sholat, Ika jangan sampai meninggalkan puasa, Ika jangan sampai meninggalkan zakat? Pernah tidak berwasiat ketika di akhir-akhir hayat seperti itu? Nabi Yakub mengkhawatirkan anak-anaknya akan menyembah apa setelah dia meninggal nanti. Kemudian anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tenang Pak, kami setelah Bapak meninggal kelak akan tetap menyembah Tuhan yang Bapak sembah, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kita dulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Tuhan yang satu Allah. Dan kami termasuk ke dalam golongan-golongan orang muslim. Baru tenang Nabi Yakub setelah mendengar jawaban ini tadi. Ini PR besar untuk kita. Mampu tak kita menciptakan generasi anak cucu kita kelak? Ketika kita dalam posisi di ujung tanduk, mengkhawatirkan nasib mereka macam mana kelak ketika kita meninggal dunia, pacak tak kita memastikan anak tadi, tenang Pak, kami akan tetap rajin sholat, tenang Pak, kami akan tetap rajin puasa, tenang Pak, kami akan tetap rajin zakat, kami akan tetap berpegang teguh kepada agama yang mulia ini. Ini PR untuk kita bersama. Semua anak lahir ke dunia ini lahir dalam keadaan fitrah suci. Rasulullah mengabarkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini lahir dalam keadaan fitrah suci. Tak ada yang bawa dosa, semua yang lurus suci. Siapa yang ngebentuk kepribadian mereka? Kedua orang tuanya, kata Rasulullah dalam lanjutan hadis ini tadi. Fa'abawahu, kedua orang tua, mak kek paknya, yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, yang menjadikan dia seorang Yahudi, yang menjadikan dia seorang Majusi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, atau menjadikan dia anak yang soleha, yang bisa menjadi investasi menguntungkan dunia dan akhirat orang tuanya. Semuanya ada di orang tua. Khusus mak-mak nih yang banyak waktu bersama dengan buah hatinya. Kalau bapak-bapak kadang begawe, apalagi yang begawe misal kayak Bang Toyib, begawe di kapal, 2 kali puasa 2 kali lebaran, abang tak pulang-pulang, cuman SMS be yang ada, cuman WA be yang ada. Ya, untuk mak-mak, perhatikan sejak dini pendidikan anak kita tadi ya.
Sejak dini dekatkan mereka ke agama, dekatkan mereka ke masjid, dekatkan mereka dengan Al-Qur'an. Kita ada pesantren di Desa Kima, Darul Iman. Ada beberapa anak yang saya pelajari, lihat latar belakangnya. Notabene anak ini ternyata ketika susah menghafal Al-Quran, ini di dalam keluarganya tadi pasti ada masalah. Anak yang sering melanggar itu pasti orang tuanya ada masalah dengan intern rumah tangganya tadi. Itu berimbas kepada anak, Pak, Bu. Anak tadi pesantren padahal mak kayak Pak di rumah. Pak kayak emak jarang sholat misalkan. Itu berpengaruh ternyata ke anak, Pak. Setelah ku selidiki sendiri, nih anak nih kayak nih anak nih kayak nih. Ditengok, oh ternyata broken home. Wajar karakter anak nih tadi keras, susah untuk diluruskan. Jadi hati-hati. Cara terbaik mendidik anak, jadikan diri kita sebagai tauladan untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang meragui kehebatan beliau. Bukan hanya kita orang Islam, sampai orang kafir musuh Islam sekalipun mengakui kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu berapa followers? Followers Rasulullah, umat Islam di dunia sekarang sekitar 2 miliar. Tanpa pernah di-endorse, tanpa masuk TV, tanpa masuk radio, tanpa masuk koran. Sekarang kalau di IG pemilik followers terbanyak siapa ya? Raffi Ahmad berapa ya cuman? Itu di Indonesia. Ronaldo 600 lebih sekian kayak, bener dah? Coba buka IG. Kita pastikan. Dah kawa ustadz nih asal ngomong lah. 600 juta sekian. Cristiano Ronaldo yang sering tampil di Piala Dunia. Betul dah? Berapa? Lo matang 600 rupiah. Lah galak masuk TV. Lionel Messi, coba tengok. Siapa tahu lebih banyak dari Ronaldo. Tapi kayak lebih dikit. Setengah M gitu datang kayak. Berapa? Cuma 482 juta. Itu sudah sering tampil di berbagai media. Seluruh orang di dunia nih yang suka sepak bola, dek laki-laki, dek perempuan, dek tua, dek muda, sampai bencong yang suka bola, tahu kayak Ronaldo, tahu kayak Messi. Follower seberapa ya cuman? Yang siko 400 lebih juta, yang siko 500 lebih juta. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam followersnya 2 miliar. Salah satu yang menjadi asbab suksesnya dakwah Rasulullah karena beliau tidak hanya pandai nyuruh, tidak hanya pandai memerintah, tidak. Ada perintah jihad, Nabi bukan tidur dekat rumah, tapi ikut keluar berjihad. Pernah dalam salah satu perperangan sampai orang ngira Nabi tadi lah meninggal. Gigi sampai patah. Berdarah-darah. Ketika perintah tahajud turun, Nabi bukan tidur ngorok, tapi bagi Nabi tahajud tadi adalah suatu kewajiban, bukan hanya sunnah. Ya? Artinya apa? Nabi memberikan contoh suri tauladan dalam dirinya, dilihat oleh para sahabat. Makanya berbondong-bondong orang menerima ajaran Islam tadi. Kita juga kalau ngedidik anak kita
Cuman nyuruh bayi, nak pergi lagi ngaji. Yang mak sibuk kayak HP sih kok lah. Nyambel belacan ke di pos ke IG. Yang pak salah kayak maghrib adab teras. Cepas cepus kayak asap rokok. Nak gila ke masjid lah kayak maghrib. Yang nya cepas cepus. Ngarep anak jadi anak yang soleh solehah mimpi. Jadikan diri kita sebagai tauladan terdepan. Yang pak tadi nak bentar lagi maghrib gandeng tinten tangan anak bahasa Bangka. Gandeng tangan anak, yo sama-sama kita ke masjid. Selesai maghrib jangan cuma nyuruh anak kita baca Quran, sama-sama kita ngaji. Menpak bagus baca ana, belajar ngaji kayak pak Menpak tadi agi bingkok baca ana, cari guru yang bacaannya bagus. Jangan maksa diri kelah. Yang pak bacaan ngebedakan sin shin kayak sod dak tahu. Mensa sin sa si su. Pasnya maca shin sa si su lah. Pasnya maca sod sa si su lah. Dek desa sisu, dek desya shishu, dek de so si su. Cari guru yang benar-benar paham. Jangan sampai kita salah ngajar anak salah puli. Anak ngajar cucu salah puli, cucu ngajar cicit salah. 7 keturun salah baca Quran. Dosa jariah ujung-ujung. Ya. Jadi, saya ulangi. Cara terbaik adalah memulai dari diri kita. Jadikan diri kita sebagai tauladan terdepan. Anak tuh nengok pak kek mak. Kalau pak kek mak di rumah dak suah ngomong kasar, dak suah ngomong dengan nada keras, anak juga ngikut. Tapi misalnya sering nengok pak kek mak berkelahi, nah itu karakter anak tadi ketika di sekolah macam tu lah. Yang ngerekam pak ngebentak mak nya ada masalah ke kawan yang ngebentak kawan paling cepat anak. Oleh karena itu hati-hati. Mulut mak juga hati-hati nih. Maaf sebelum mulut mak hati-hati. Terkadang kita tidak tahu doa yang kita panjatkan siang malam tak kunjung dikabulkan. Ternyata sumpah serapah yang dikabulkan. Sering terjadi. Ngambil rapor anak kali tengok nilai paling kecil. Juara 30 dari 30 siswa. Pokoknya ngedit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saat dari rumah sekolah ateng di rumah. Yang sungut budu bagakan enak. Nah, lah tahu anak budu. Disumpah beli budu bagak nambah budu nambah bagak. Itu ketika emosi tadi, ketika berdoa bagus ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah anakku anak yang solehah ya Allah. Ketika tengah marah tadi nakal ge kine berasap nakal dia tahan lagi mak lah. Ternyata bukan doa yang dikabulkan, tapi sumpah serapah. Teringat cerita Syekh Sudais ketika kunjungan ke Istiqlal, ketika ditanyakan bagaimana bisa menjadi imam Masjidil Haram, apa jawab Syekh Sudais? Bukan karena doa makku, bukan, karena sumpah makku, katanya. Jadi kata Syekh Sudais dulu, ketika aku lagi kecil, tengah ingin main pasir, ku main pasir dekat ada rumah. Mak kami tengah masak, kayak nyambut tamu, kawan pak kami, tamu besar. Jadi mak kami masak yang nyaman-nyaman waktu itu. Makanan tadi lah masaklah dihidangkan di meja. Tamu dede beberapa menit lagi kayak datang, ku masuk rumah.
Ku campek-campek ku pasir. Bahasa kita ke makanan tadi. Macam mana reaksi mak? Marah. Tapi marah mak Syekh Sudes berkualitas. Bukan marah macam mak-mak zaman now. Ya Abdurrahman, kata mak. Abdurrahman Sudes nama Abdurrahman. Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman. Apa? Nih, shock mak. Dengan nada yang marah, mak ngomong, tapi bukan pakai bahasa bangke, pakai bahasa Arab. Mak doakan kau biar jadi imam di Masjidil Haram. Ternyata setelah berapa puluh tahun kemudian, sumpah maknya tadi, bukan doa, sumpah. Sumpah maknya tadi jadi kenyataan. Bukan cuma jadi imam, sekarang nih ketua Lajnah Haramain Asy-Syarifain. Ketua penjaga dua kota suci, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Beliau ketua. Bayangkan. Jadi hati-hati sungut yang mentina nih. Jangan ketika doa tetap bagus, ketika nyumpah tengah kesel tuh nak bagus. Pernah kejadian kisah nyata ke sepupuku sendiri. Dan kejadian ini waktu itu ku masih kuliah di Yaman. Ku cuma dapat cerita dari mak kami. Dikabarkan, ayu sepupu kan tinggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umurnya cuman beda 3 tahun kayak gonya, lebih tua 3 tahun. Agi gadis. Ternyata kata mak kami, semoga Allah mengampuni dosa beliau. Ini untuk ibrah ya, untuk ibrah untuk kita. Beliau nih Allah takdirkan ternyata jatuh hati kepada non muslim. Kristen, mak, pak, adek dia setuju, mati hidup dek dia setuju, dek dia kabarnya, dek dia kita, ibarat anak kita pasti dek dia setuju. Tapi ayu sepupu nih tadi ingin luar biasa, nyanak ngelepas tapi susah katanya ngelepas. Mak nih tiap hari ngomong macam nih. Along ke matai lagi ya, menbasi kima, bahasa Turki, turunan kima. Along ke matai lagi ya. Along ke matai lagi ya. Laki tiap hari coba ya, daripada ke kawen kayak Kristen katanya. Along minta mati lagi, nah daripada kawin kayak Kristen, along kamati lagi, nah tiap hari. Kata mak kami dari pagi sampai malam 10 kali ya deh ya saat nengok anak kata dia. Ujung-ujung penyebab beliau meninggal sederhana bayi. Mawak tangga kayak ngah kami, dia dibonceng pelan jalan motor. Menumur semut, guys, wah tak mati semut saking pelan. Ben-ben berjalan. Nyinggol dikit, motor dek dia jatuh, supir dek dia jatuhnya jatuh sendiri. Kepalanya nih tadi kena batu, pendarahan. Dibawa ke rumah sakit, berapa kali operasi, koma dari sejak tuh sampai meninggal beberapa hari kemudian. Pun narik kesimpulan setelah dari cerita Syekh Sudes tadi dan cerita dari mak kami, berarti benar kataku. Bahwasanya mulut mak nih tadi bukan hanya doa saja yang bisa Allah kabulkan, tapi ketika sumpah serapahnya terkadang tuh yang dikabulkan. Paham maksud cerita nih tadi? Jadi hati-hati, mulutmu harimaumu, ya. Untuk mak-mak khusus. Jadi menak nyumpah anak silahkan sumpah sebanyak-banyak, tapi sumpah dengan yang baik-baik. Buang kata-kata negatif, ganti dengan kata-kata positif. Ya Allah, nak kane. Nak nyebut nakal mulai. Oh ingat kata Ustaz Gofi, mari dia jadi lagi. Tahan. Rubah. Pinter kan enak. Nah, jam tuh. Yang tadi budu bagak jadi pinter.
Berat memang awal-awal, susah ngerubah. Butuh perjuangan. Tapi insya Allah kalau dilatih bisa. Ngapain dia bisa? Orang gibulan dia baca. Apa lagi cuman ngerubah kebiasaan kita yang biasa mengeluarkan kalimat-kalimat negatif jadi positif. Insya Allah bisa. Jadi poin yang kedua, selain tadinya yang pertama, kita harus jadikan diri kita sebagai tauladan. Kita juga harus senantiasa mendoakan mereka. Bahkan di saat kita marah, sumpah serapah ganti dengan doa. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan ketika ingin membentuk generasi yang Qur'ani, yang dekat dengan Al-Quran, yang bisa menjadi investasi menguntungkan untuk dunia dan akhirat kita. Yang harus kita lakukan juga memilih tempat belajar dan lingkungan yang tepat untuk anak-anak kita. Jangan sampai salah. Terkadang kita di rumah lah bagus ngedidiknya, tapi karena di lingkungan sekolah kawan-kawan tadi banyak yang memberi hal-hal negatif, yang mana waktunya di sekolah tuh tidak sebentar. Dari pagi sampai siang, ada yang dari pagi sampai sore. Akhirnya lingkungan yang ngebentuk hal-hal negatif tadi. Jadi hati-hati ya. Ini pernah terjadi juga, kisah nyata juga nih. Ke salah satu anak kajian jamaah saya di Turki tadi. Ya, Ika dapat guru impor malam ini. Ustaz, ngapa anak konen rajin ngomong jorok katanya. Bab 1 itu dekat mulut, ujung mulut. Lah kayak tiap harinya ngomong macam tu, padahal ku kayak bini ku dak suah ngajar macam tu, dak suah ngomong macam tu. Ternyata di SD ya. Kawan-kawan yang sekawan kayaknya tadi di ujung mulut. Saat ada masalah ini bab 1 kan ya katanya. Asa dikit-dikit bang SAT kan ya. Ya. Ternyata lingkungan di sekolah tadi ngebentuk. Jadi hati-hati. Cek dengan siapa mereka bergaul. Sampai kawan akrab. Terkadang kita ngajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ternyata mereka dapatkan yang negatif itu dari luar. Oleh karena itu, perhatikan lingkungan. Dengan siapa anak kita tadi bergaul. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita abaikan. Selanjutnya nih, batasi. Apa nih? Gadget. Ya. Gara-gara nih banyak yang rusak. Anak SMP, SD kadanglah diberi ini. Bahkan SMA juga sebenarnya. Kalau nak diberi dengan pengawasan, diawasi. Kalau bahasa Quran, ini hasil renungan sendiri di ayat surat An-Nisa juga. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tus sufaha. Ayat ini membahas tentang harta anak yatim. Jangan diberikan harta anak yatim tadi sebelum mereka masuk usia baligh. Kalau ada yang diamanahi memegang harta anak yatim, nah itu tersurat. Yang tersirat, jangan berikan harta kepada para sufaha. Kalau untuk ini tidak usah kita bahas segilah, tinggal buka buku tafsir baik. Nah, kita kondisikan dengan yang sekarang.
Ayatnya tadi, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian memberi harta kalian kepada para sufaha. Sufaha itu siapa? Orang yang belum sempurna akal. Sekarang aku nak nanya, ini harta apa bukan? Harta deh inilah ya. 1 juta, 2 juta sampai 20 juta, 20 lebih juta deh. Nganggap dia begejar. Yang harga mahal tadi ya. Handphone 30 juta, nyolet dia sayang. Harta. Jangan berikan harta nih tadi kepada para sufaha, orang-orang yang belum sempurna akalnya. Aku nak nanya, anak SD lah sempurna lo akal? Anak SMP lah sempurna lo akal? Belum. Jangankan anak kecil yang SD, SMP yang belum sempurna akal, atau kayak Nea yang lah lebih dari sempurna akal, baru tahu main HP Android dak tidur malam-malam. Betul tak? Dia tidur malam-malam. Biar umur 40 lebih lah dia cucu. Biar umur lah 50 lebih, rambut lah mulai tumbuh uban. Asaknya baru tahu main HP, dia tidur. Itu atok-atok kayak nenek. Macam mana mak-mak milenial? Mak-mak zaman now yang dikit-dikit selfie, set ke story, banyak yang nengok, mending man nek 50 kita datang ngupdate sehari lah kayak 20 kali dengan PD-nya. Yang lah tua ketika tidak bisa memfilter dirinya, banyak yang lalai gara-gara HP. Jamaah kajianku ade mecah HP bininya. Karena bini tidak suka ikut kajian kataku. Nela salah, coba bini ajak kajiannya enggaknya Ustaz, galak kok ngajak Kelak ko intai ko tan. Ko cak-cak tidur tanya. Jam 10. Nya cak-cak tidur lah pinggirku. Kelak sejam kemudian jam 11-nya sibuk lah kayak HP. Sampai jam 12 lagi lah kayak HP. Sampai jam 12:30 lom tidur lah. Lah berapa kali kau madah? Berubah lah. Dek berubah kau dek tahan lagi lah emosi kau empas kau apa belambur tanya. Pulang rumah maknya. Curhat. Ginangnya selaki dia. Sayang nggak bini rupanya dia. Jadi macam mana aku nih Ustaz? Mensayang atau kau jemput bini ya. Beli kayak HP baru. Gara-gara HP. Ada yang sampai cerai berai gara-gara HP, serius. Yang datang ke pesantren tuh bukan siko dua iko, ku kadang lah langok denger curhat. Tapi apa boleh buat? Kalau di Indosiar curhat dong mah, ini curhat dong pak. Gara-gara HP. Jadi batasi anak kita tadi. Inti ya, awasi. Ketika anak lah bebas pakai HP, ayahanda bunda ataupun calon mak, calon pak yang lagi jomblo. Ketika anak lah dikasih HP, tugas kita mengawasi mereka bukan hanya ketika di luar rumah, di dalam rumah, dalam kamar sekalipun. Nak kita awasi apa yang dibuka, apa yang dilakukan. Karena nih kata orang Arab nih, kau bawa guru kami nih. Sebenarnya kau tidak pantas di sini. Orang nih yang harus di sini. Cuman karena kebetulan nenggi ngopi bareng dak adekku. Pas nyampe sini mesen sikok teh tapi sikok jeruk. Katanya nak ngopi tadi dari pesantren. Ada Syekh Ahmad dari Yaman, ada Syekh Mazin dari Sudan. Jadi ngopi dakwah kita malam ini series internasional. Ada dari Turki, ada dari Sudan, ada dari Yaman, ada dari Bangke. Banyak dari Bangke ya. Ya, kata orang Arab, ad-dunya fi qabdati. Dunia ada di genggamanmu.
Gara-gara HP ini banyak memusnahkan yang lain. Gara-gara HP, koran lagi ada, tapi sepi. TV lagi ada, tapi lah jarang orang nonton, khusus yang muda-mudi. Ngedrakor gawi ya. Lewat nela. Banyak yang ada lagi. BTC sampai sepi sekarang nih. Shopee COD. Banyak. Jadi benar-benar dunia di genggamanmu. Dulu transfer duit lagi nak ke bank. Dulu transfer duit nak ke ATM paling dah. Sekarang di atas tempat tidur sambil ngangkat kaki celai baca transfer duit. Tapi pastikan ada saldo. Ya. Dulu kalau nak berkirim kabar lewat surat. Setelah itu makin berkembang lewat telepon. Sekarang nak bertengok-tengok muka, si kok di Amerika, si kok di Indonesia, gitu baca. Video call. Benar-benar dunia ini tadi ada di genggaman kita. Kita nak belanja barang dari luar negeri, gitu baca, selesai. Tinggal tunggu barang datang. Menjaman dulu asal dek ke pasar dari baca. Jadi sekarang benar kata orang Arab, dunia ada di genggaman. Tinggal kita yang ngefilter. Bukan hanya hal-hal positif di sini, banyak juga hal-hal negatif. Anak kita ketika diberi HP ini tadi, lihat apa yang ditonton, tengok apa yang dibuka. Jangan sudah beli HP isi kuota. Jangan jadi bukan amal jariah, tapi malah jadi dosa jariah telah. Mak yang tukang beli HP, apa tukang isi pulsa, anak ngawi yang ukan-ukan, muka situs yang tidak mendidik, situs-situs yang terlarang. Dosanya siapa yang nanggung? Mak ya Pak, karena ada dia mengawasi. Jadi jangan dikesampingkan. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan berikan harta kalian ini tadi kepada para sufaha. Orang-orang yang belum sempurna akalnya. Jadi anak kita mensayang ke anak, jauhi dari gadget. Ya, jauhi. Atau kalaulah dikasih, lah terlanjur kasih, batasi. Boleh megang sehari sejam bayi, macam tuh. Tuh dia harus belajar dulu. Tuh dia harus ngafal Quran dulu. Tuh dia harus setoran ini dulu. Sebelum pegang HP tadi. Harus tegas ke anak. Kalau udah dia tegas, bukan anak ngikut kita. Kita ngikut anak. Ya. Terkadang sedih, Pak, Bu. Saya beberapa kali didatangi. Ketika orang tuanya meninggal dunia, Ustadz, tolong Ustadz pimpin sholat jenazah Ustadz. Oh, nangis kuasa. Dalam hatiku harusnya bapak lah yang paling bagus ngimam sholat untuk terakhir kali sebelum orang tua dikuburkan tadi. Ustadz, tolong pimpin doa Ustadz. Oh, bayangkan hanya untuk mendoakan mak kek pak nyagenya dek baca. Ketikalah meninggal dunia. Ustadz tolong mandikan jenazah orang tua kami nih Ustadz. Oh, Pak kami minta tolong Ustadz, tolong mandikan. Apa tidak sedih kita lihat generasi-generasi yang macam nih. Dulu ketika baru lahir, yang pertama kali memandikan kita siapa? Mak kita, Pak kita ketika kita lagi kecil, yang senantiasa setiap hari memandikan kita. Tapi ketika mereka meninggal dunia, kita yang mandi jenazah Pak kek mak gedek tahu. Ngapa? Karena dek belajar. Kita lagi kecil, yang ngajar kita pakai baju mak kek pak kita. Orang ialah meninggal memakaikan kain kafan kayak kita dek baca. Kita lagi kecil, yang pertama kali ngajar kita sholat, mak kek pak kita. Mereka meninggal dunia, jadi imam sholat jenazah bayi.
kita dek baca. Apalah susah jadi imam sholat jenazah. Dek ruku, dek sujud. Berdiri ketak takbir 4 kali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi dek baca. Demi Allah ku katakan, ku pernah menyampaikan di atas mimbar khutbah. Demi Allah ku katakan, ku tak bakalan pernah bangga ketika aku meninggal dunia yang memandikan jenazahku bukan anakku. Yang mengkafani jenazahku bukan anakku. Yang menjadi imam sholat jenazah bukan anakku. Ku tak pernah bangga, walaupun presiden sekalipun yang hadir jadi imam, tak bangga. Dan ku akan bangga ketika yang memandikan anakku, ketika yang mengkafani jenazahku anakku, dan ketika yang berdiri jadi imam sholat itu adalah anakku, dan yang mimpin doanya juga anakku. Maka ku punya usaha sekarang di pesantren Darul Iman, usaha produksi anak. 4 anak alhamdulillah. Bini baru 2. Sikok lah ninggal tapi. Kenapa? Iya. Tidak tahu kan takdir ke depan. Kita jangan mendahului Tuhan. Walaupun kita dek denian untuk poligami ataupun untuk ini, kita tidak tahu ke depan. Jadi kita kembali ke topik kita tadi ya. Kita jangan pernah bangga ketika kita meninggal dunia yang mengkafani jenazah kita kalau bukan anak kita. Jadi pesan ke anak-anak kita sekarang ya, apalagi anak yang lah besar, belajarlah ngafan jenazah, belajarlah mandi jenazah, belajarlah sholat jenazah. Biar kami ketika ninggal kala ika yang laku, bukan nyuruh ustadz si fulan, bukan nyuruh amang fulan, tapi suruh anak. Baru kita bangga ketika yang berdiri mensolatkan kita, anak kita, walaupun kita meninggal, masya Allah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi, yang terakhir au waladin shalihin yad'u lahu. Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, segala hal yang berkaitan dengan dunia terputus kecuali 3. Sedekah jariah yang pernah dilakukan semasa hidupnya, ataupun ilmu yang bermanfaat diajarkan, diamalkan, dan yang ketiga meninggalkan anak yang soleh, soleha, yang senantiasa mendoakan orang tua. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bermanfaat, yang bagus-bagus ambil, yang jiat-jiat usah diambil ya. Kalau ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.